Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 439 berurusan dengan Yu Feng. Ketika Rizka Yeti dibawa pergi sebelumnya, Daniel Bastian langsung menebak bahwa itu adalah keluarga Yan yang melakukannya, mengira pihak lain mengatakan untuk mengundang Rizka Yeti ke Hotel Sheraton untuk makan malam, dia langsung bergegas ke sini. Melihat Daniel Bastian muncul, ekspresi Rizka Yeti sedikit tergerak, dan ada detak jantung di hatinya. "Siapa kamu?" Yu Feng memandang Daniel Bastian, tatapan bingung melintas di matanya. "Tuan, dia adalah tunangan Nona Yeti." Salah satu pria yang diusir oleh Luo Yun di grup Yeti berkata dengan cepat. "Jadi kamu adalah tunangan Miss Yeti. Kamu terlihat baik-baik saja, tetapi kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu meminta seseorang untuk mengusir orang-orangku dari keluarga Yeti. Malam ini, aku akan menamparmu di depanmu. Sialan tunanganmu, bagaimana tentang membiarkanmu merasakan perasaan ini?" Yu Feng memandang Daniel Bastian dengan senyum mesum dan sinis. "Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini." Daniel Bastian acuh tak acuh, dan suaranya penuh dengan niat membunuh. "Mengapa?" Yu Feng terkejut. "Karena kau akan berubah menjadi orang mati." Daniel Bastian berteriak kata demi kata. Niat membunuh yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan corak kelompok penjaga Yanmen yang hadir berubah, ekspresi mereka menegang, dan ada sedikit kewaspadaan di mata mereka. "Hahaha." Mendengar kata-kata Daniel Bastian, Yu Feng langsung tertawa, dan berkata dengan dingin, "Hanya karena kamu ingin membunuhku? Konyol, kemarilah. Patahkan kakinya dulu, biarkan dia berlutut untukku." Kata-kata Yu Feng keluar, dua penjaga Yanmen dengan kekuatan gelap mengangkat kaki mereka dan menyapu kaki Daniel Bastian. "Ledakan! Ledakan!" Sebelum mereka berdua menyerang, Daniel Bastian menyapu dengan satu kaki, keduanya tersapu sebelum mendekati Daniel Bastian, dan mereka jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Melihat Daniel Bastian bergerak, murid Yu Feng membeku, dan dengan lambaian tangannya, penjaga Yanmen yang tersisa mengayunkan senjata mereka ke arah Daniel Bastian. "Nak, apakah kamu tidak tahu cara menggunakan tanganmu? Sekarang aku akan melihat bagaimana kamu bergerak. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera menghajarmu menjadi saringan." Yu Feng memandang Daniel Bastian dengan seringai. Rizka Yeti melihat begitu banyak senjata, dan menatap Daniel Bastian dengan cemas. "Kamu bisa membiarkan mereka mencoba dan melihat apakah mereka bisa mengalahkanku menjadi saringan." Mulut Daniel Bastian, matanya berseri-seri karena kedinginan, dan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya ke isi hatinya, menutupi seluruh restoran. Di bawah penindasan niat membunuh ini, kelompok penjaga Yanmen merasa sesak di dada mereka, dan tubuh mereka bergetar tak terkendali, seolah-olah mereka berada di gunung mayat dan lautan darah. Niat membunuh yang mengerikan menindas mereka dan mereka tidak bisa bernapas. Di bawah tekanan niat membunuh yang menakutkan ini, Yu Feng tampak semakin tak tertahankan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dengan ekspresi ketakutan di matanya, tubuhnya hampir berlutut di tanah. Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Yan, Yu Feng hanyalah pemborosan yang hanya tahu cara bermain dengan wanita, tanpa kekuatan apapun. Unggul. Pada saat ini, kedua pria paruhbaya itu saling memandang, dan bergegas menuju Daniel Bastian bersamaan, kekuatan alam Gangki meledak. Keduanya adalah master kelas 1 dari Sekte Yan, dan mereka jarang menembak. Kali ini, karena Yu Feng datang ke selatan, ayahnya, kepala Sekte Yan, khawatir, jadi mereka secara khusus diminta untuk ikuti Yu Feng. Lindungi dia di sisinya. Keduanya menyapu ke arah Daniel Bastian dengan tinju membawa aura mengamuk. Kedua orang ini telah mencapai tahap tengah alam Gangki, dan mereka sudah menjadi master langka di dunia dalam keadaan normal, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sayang sekali mereka bertemu Daniel Bastian, bakat melawan langit hari ini. Menghadapi dua pukulan yang datang, mulut Daniel Bastian menunjukkan rasa dingin, matanya memancarkan cahaya dingin yang menyesakkan, dan pupilnya memancarkan cahaya ungu seperti listrik, yang terasa seperti mengejutkan jiwa. Jepret! Jepret! Suara jernih terdengar,
dan Daniel Bastian mengayunkan tinjunya dengan keras, dan meraih tinju kedua orang itu, membuat mereka tidak bisa menggerakkan tangan. Segera, wajah mereka berdua berubah, dan mereka terus mendesak gangki yang menakutkan di tubuh mereka untuk melonjak keluar, mencoba melepaskan telapak tangan Daniel Bastian. Boom! Boom! Daniel Bastian menyipit, dan seni tubuh hegemoni bintang 9 mulai bekerja. Kekuatan bintang tak berujung dimuntahkan dari 4 titik akupuntur utama, dan kemudian meledak di sepanjang tangan Daniel Bastian. Kakak. Dalam sekejap mata, kekuatan bintang yang mendominasi menyerbu ke pelukan mereka berdua, menghancurkan kekuatan mereka dan menghancurkan semua tulang di lengan mereka. Engah! Ini di tahap tengah alam gangki benar-benar lumpuh, dan seluruh tubuh terbang keluar, dan jatuh ke tanah, meludahkan darah lagi dan lagi, wajah mereka pucat, dan mereka terkena dampaknya. Oleh kekuatan bintang di tubuh mereka terkejut, terpukul keras. Keduanya hanya berada di tahap tengah gangki realm, meskipun mereka satu tingkat lebih tinggi dari Daniel Bastian, tetapi kekuatan keduanya agak berbeda. Lagi pula, yang dimiliki Daniel Bastian adalah kekuatan bintang-bintang yang diserap dari 9 bintang langit, yang jauh lebih kuat daripada kekuatan apapun di dunia ini. Bahkan Master dari Great Consummation of Gangki Realm belum tentu lawan Daniel Bastian, apalagi mereka berdua. Melihat dua tuan yang ditugaskan kepadanya oleh ayahnya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, mata Yu Feng dipenuhi dengan kengerian, wajahnya menjadi pucat, dan keterkejutan batinnya tak terlukiskan. Desir. Mata Daniel Bastian menyapu ke arah Yu Feng lagi. Matanya yang sangat dingin menusuk hati Yu Feng seperti dua pisau tajam, membuat napasnya mandek, seluruh tubuhnya sedingin es, dan keringat dingin keluar di punggungnya. Lakukan, bunuh dia, bunuh dia. Yu Feng berteriak dengan tajam. Penjaga Yanmen itu menjadi pucat karena mereka melawan niat membunuh Daniel Bastian yang menakutkan, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Yu Feng, mereka tidak punya pilihan selain mengangkat senjata mereka. Keluar! Daniel Bastian menyapu ke arah sekelompok orang dengan dingin, energi bintang di tubuhnya meletus dengan momentum yang menakutkan, sekelompok penjaga Yanmen di tempat hanya bisa merasakan gelombang energi tak terlihat menampar ke arah mereka, dan kemudian mereka semua terbang mundur. Bang bang bang! Mereka semua jatuh ke tanah satu persatu, memuntahkan darah dari mulut mereka, dan semua senjata di tangan mereka jatuh ke tanah. Melihat ini, ekspresi Yu Feng berubah jelek, membuatnya terlihat lebih jelek lagi. Song Yu persetan denganku, bunuh dia. Yu Feng mau tak mau menatap pria muda Song Yu dengan kemeja hitam, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Pandangan aneh melintas di mata Song Yu, dan dia berjalan menuju Daniel Bastian. Kamu bukan lawanku, jadi jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Daniel Bastian melirik Song Yu dengan dingin, dan berkata dengan jijik. Song Yu tidak berbicara, dan bergegas menuju Daniel Bastian, yang ditampar dan diterbangkan oleh yang terakhir, dan juga memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, Daniel Bastian berdiri di depan Yu Feng dengan niat membunuh yang mengerikan, seperti dewa pembunuh yang menguasai langit. Bab 440 menjadi Kasim. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, ayahku adalah penguasa sekte Yan, dan ibuku. Jepret! Tanpa menunggu Yu Feng selesai berbicara, Daniel Bastian menampar Yu Feng, menjatuhkannya ke tanah, dan cetakan tamparan yang jelas muncul di wajahnya. Rizka Yeti yang berdiri di samping akhirnya berkata dengan ekspresi yang dalam, Daniel Bastian, lupakan saja, jangan bunuh dia, aku tidak ada hubungannya. Siapapun yang berani memikirkan wanitaku, aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, hati Rizka Yeti bergetar hebat, perasaan manis muncul, dan matanya penuh pancaran. Sialan, kamu berani memukulku? Yu Feng sadar, menunjuk Daniel Bastian dan berteriak dengan marah. Sebagai tuan muda Yanmen yang agung, kekuatan paling kuat di utara, dan pewaris Yanmen di masa depan, dia akan ada seperti seorang kaisar di seluruh utara, belum lagi mengalahkannya, bahkan jika dia dimarahi, tidak ada yang berani untuk memarahinya tanpa diduga hari ini, dia ditampar wajahnya.
Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan membuatmu tidak pernah bisa bermain dengan wanita seumur hidupmu. Senyum dingin muncul di sudut mulut Daniel Bastian, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Tampar. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, wajah Yu Feng berubah drastis, dan dia hendak berbicara, tetapi melihat Daniel Bastian menendangnya dengan keras, langsung mengenai selangkangannya, dan segera memecahkan telurnya. Suara terdengar, dan selangkangan celananya dengan cepat diwarnai merah dengan darah. Ah! Lolongan yang sangat melengking keluar dari mulut Yu Feng, wajahnya terpelintir dengan ganas, matanya penuh rasa sakit, wajahnya pucat, dan dia jatuh ke tanah sambil berteriak. Terkadang hidup lebih buruk daripada kematian yang lebih menyakitkan. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh, mata Rizka Yeti berkedip. Setelah mengubah Yu Feng menjadi Kasim, Daniel Bastian berbalik dan berjalan menuju Rizka Yeti. Maaf mengejutkanmu. Daniel Bastian berbisik pelan. Kamu menyelamatkanku lagi. Rizka Yeti memandang Daniel Bastian, matanya dipenuhi dengan emosi yang tak dapat dijelaskan, dan pikiran tak berujung muncul di hatinya. Kamu adalah wanitaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Daniel Bastian berkata dengan sungguh-sungguh, meraih tangan Rizka Yeti dan pergi dari sini. Dipegang oleh Daniel Bastian, Rizka Yeti tersipu, tapi dia tidak melawan. Setelah keduanya pergi, ratapan dan jeritan Yu Feng masih bergema di restoran di atap. Mereka, Song Yu, yang paling tidak terluka, berdiri perlahan, melihat tatapan menyedihkan dan putus asa Yu Feng. Rasa dingin melintas di sudut matanya, dan bahkan niat membunuh muncul. Tuan, Tuan. Pada saat ini, dua pria paruh baya yang terluka parah di Stellar Kireal mengalami luka dalam dan memanjat, berjalan menuju Yu Feng, dan kemudian niat membunuh di mata Song Yu menghilang. Taman Begonia, di villa itu. Daniel Bastian masuk dengan Rizka Yeti. Kakak, ipar, kamu akhirnya kembali, apa yang kamu lakukan? Yeti Yashi memandang keduanya dan bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa. Mobil kakakmu mogok. Aku sengaja menjemputnya. Aku membuang-buang waktu di jalan. Daniel Bastian dengan santai menemukan alasannya dan berkata. Yeti Yashi tidak terlalu banyak berpikir, berlari ke Rizka Yeti, meraih tangannya, dan berkata dengan suara rendah, Kakak, mengapa kamu setuju dengan wanita lain yang tinggal bersama kami, dan dia sangat cantik? Kalau dia apa yang harus saya lakukan jika terjadi sesuatu dengan ipar saya? Apakah Anda tidak memimpin serigala ke dalam rumah? Menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak ingin Tang Shengyi tinggal, tetapi pihak lain bukanlah wanita biasa yang tahu cara meracuni, jadi dia harus melakukannya. Oke, aku tahu hal-hal ini tentang Yashi. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Rizka Yeti mengatakan sesuatu, berjalan ke ruang tamu, Tang Shengyi sedang duduk di sofa, memeluk cerpelai petir. Pakaianmu. Ketika Rizka Yeti melihat Tang Shengyi mengenakan pakaiannya sendiri, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia hanya bisa melirik Daniel Bastian. Bahwa dia tidak punya pakaian di kamar mandi sebelumnya, jadi aku pergi menemuimu untuk mencari satu set pakaian untuk dia pakai. Daniel Bastian berkata dengan cepat. Lalu apakah kamu melihat hal lain yang seharusnya tidak kamu lihat? Rizka Yeti berubah, dan dia menatap Daniel Bastian dengan sedikit rasa malu di matanya. Ada senyum aneh di sudut mulut Daniel Bastian, dan dia secara alami tahu bahwa pihak lain sedang membicarakan tentang pakaian dalam seksi itu. Maksudmu set pakaian khusus di lemarimu itu? Daniel Bastian menatap Rizka Yeti dengan tatapan lucu. Sapuan, wajah Rizka Yeti menjadi sangat merah, pemalu yang tak tertahankan, dan bergegas ke atas. Kakak ipar, ada apa denganmu? Pakaian khusus apa? Yeti Yashi memandang Daniel Bastian dengan ekspresi bingung. Pergi dan tanyakan adikmu. Daniel Bastian sambil tersenyum, lalu Yeti Yashi berlari ke atas dengan tatapan ingin tahu. Bagaimana denganmu, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Daniel Bastian memandang Tang Shengyi. Ya, bagus. Tang Shengyi mengangguk. Karena kamu tidak punya uang, kenapa kamu tidak pulang dan tinggal di luar? Daniel Bastian memandang Tang Shengyi dan bertanya tanpa sadar.
Aku tidak ingin kembali. Tang Shengyi menundukkan kepalanya, dengan ekspresi rumit di matanya, dan membelai rambut lembut Lightning Sable dengan satu tangan. Baiklah. Daniel Bastian tidak banyak bertanya. Begitu Rizka Yeti naik ke atas, dia berlari ke kamar kerja, membuka lemari, dan melihat pakaian dalam dan piyamanya yang seksi. Berpikir bahwa hal ini dilihat oleh Daniel Bastian, wajah Rizka Yeti semerah pantat monyet, dan dia merasa malu dan ingin menabrak dinding. Wow, Kak, kamu masih punya pakaian dalam yang seksi. Apakah ini pakaian khusus yang disebutkan kakak iparku? Sungguh menakjubkan. Sosok Yeti Yashi muncul di sini, melihat pakaian dalam seksi di lemari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu gadis, berhenti menggertak, pelankan suaramu. Rizka Yeti dengan cepat memelototi Yeti Yashi, wajahnya memerah. Kakak, kapan kamu membeli pakaian dalam ini? Semuanya bergaya seperti ini. Aku tidak tahu bahwa kamu biasanya terlihat seperti presiden yang sangat dingin, dan kamu juga menyukai ini secara pribadi. Kata Yeti Yashi sambil menghela nafas. Rizka Yeti sudah diberitahu bahwa dia merasa malu, pakaian dalam ini terlihat saat dia online. Saya membelinya kembali karena suatu alasan, dan menyimpannya di lemari berpikir bahwa itu tidak akan ditemukan, tetapi Daniel Bastian melihatnya hari ini. Kakak, kamu tidak membeli ini karena kamu mendengarkanku dan ingin mengambil kesempatan untuk merayu ipar, kan? Yeti Yashi mengedipkan matanya dan menatap Rizka Yeti sambil tersenyum. Omong kosong apa kau bajingan? Hati-hati aku akan menjahit mulutmu. Rizka Yeti memelototi Yeti Yashi, wajahnya memerah sampai ke leher. Pada saat ini, dengan keras, lampu seluruh villa tiba-tiba padam. Bab 441 Pembunuhan Tersembunyi. Apa yang terjadi? Ekspresi Rizka Yeti dan Yeti Yashi berubah, dan mereka menjadi sedikit gugup. Adapun Daniel Bastian dan Tang Shengyi di ruang tamu villa, ketika mereka melihat lampu tiba-tiba padam, mata mereka membeku, dan kilatan kecemerlangan melintas di mata mereka. Ada yang salah? Tang Shengyi meludah. Cahaya ungu melintas di mata Daniel Bastian, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Desir. Desir. Ruang tamu yang gelap gulita, dua hembusan angin tiba-tiba keluar, dan dua sosok aneh muncul di ruang tamu, satu naik dan satu turun menyerang Daniel Bastian, kecepatannya sangat cepat, bahkan sisi Tang Shengyi bahkan tidak bereaksi. Ledakan! Ledakan! Dua suara tumpul terdengar tiba-tiba, tapi Daniel Bastian memblokir semuanya dengan sangat presisi. Tapi dua sosok lainnya muncul dengan aneh lagi, dan dua sinar dingin menembus dada dan punggung Daniel Bastian, benar-benar menghalangi Daniel Bastian ke segala arah. Boom! Daniel Bastian mengoperasikan seni tubuh hegemoni bintang 9, sejumlah besar kekuatan bintang menyembur keluar dari 4 titik akupuntur utama, dan energi bintang biru bintang meletus dari tubuh Daniel Bastian. Ki bintang bertabrakan dengan dua sinar dingin, membuat suara tumpul. PFFT. Tapi tepat setelah Daniel Bastian memblokir semua serangan keempat orang ini, sosok lain muncul dalam sekejap, dan sebuah telapak tangan dicetak di dada Daniel Bastian seperti kilat. Daniel Bastian mundur lagi dan lagi. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, energi internalnya tidak teratur, dan wajahnya menjadi pucat, pukulan lawan sangat kuat, dan itu sudah mencapai titik kesempurnaan yang luar biasa di gang alam Ki. Jepret! Saat ini, lampu di villa menyala lagi, dan suara Rizka Yeti terdengar bersamaan. Siapa yang mematikan saklarnya? Rizka Yeti dan Yeti Yashi menyalakan saklar listrik lagi, mata mereka menyapu ke arah ruang tamu, dan ekspresi mereka langsung berubah. Saya melihat 5 sosok muncul di ruang tamu di beberapa titik, dan mereka berlima mengenakan pakaian hitam dengan tulisan, bunuh, merah di dada mereka. Wajah kelima orang itu sangat acuh tak acuh, dan mereka tidak dapat mendeteksi nafas di tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak ada. Saat ini, kelima orang itu menatap Daniel Bastian dengan dingin, dan 4 lainnya memegang pisau hitam tajam di tangan mereka. Dan Daniel Bastian mundur ke sudut sofa, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Pembunuhan tersembunyi. Melihat kelima orang ini, Tang Shengyi tiba-tiba duduk, pupilnya menyusut,
dan dia menatap kelima orang ini, terutama pada kata merah, bunuh, di dada kelima orang itu, wajahnya penuh keheranan. Pembunuhan tersembunyi. Daniel Bastian mendengar nama ini, dia sedikit mengernyit dan sedikit menyipitkan matanya. Desir, desir, desir. Keempat sosok dengan senjata ini menyerang Daniel Bastian lagi. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka tidak bergerak atau bernafas. Jika satu mata tidak cukup baik, mereka tidak akan dapat mendeteksi keberadaan mereka sama sekali. Melihat keempat orang itu menyerang, tubuh Daniel Bastian berkilat, dan senjata di tangan keempat orang itu menghantam sofa, menghancurkan semua sofa impor. Pada saat ini, orang terkuat yang tidak menggunakan senjata menyerang Daniel Bastian lagi, dan dengan satu tangan melambai, niat membunuh kental dilepaskan dari tubuhnya. Niat membunuh yang sangat kental ini menyelimuti Daniel Bastian, dan itu benar-benar membuatnya merasa napasnya tersendat. Ledakan. Melihat serangan telapak tangan lawan, Daniel Bastian dengan cepat melambaikan tangannya untuk melawan. Kekuatan yang kuat menyerang dengan hawa dingin yang menusuk, Daniel Bastian dengan cepat mengerahkan kekuatan bintang-bintang untuk melawan. Keduanya mundur, tetapi pemblokiran Daniel Bastian memengaruhi cedera internal yang baru saja dideritanya di tubuhnya, wajahnya menjadi pucat, dan darahnya mendidih untuk beberapa saat. Saudara ipar. Melihat Daniel Bastian dikepung, Yeti Yashi tidak bisa menahan diri untuk berteriak, wajahnya penuh kekhawatiran, dan Rizka Yeti juga mengerutkan kening, matanya penuh kekhawatiran. Pada saat ini, keempat pria bersenjata itu hendak bergegas menuju Daniel Bastian lagi. Sabel petir. Teriak Tang Shengyi tiba-tiba, dan Ming petir di tangannya berubah menjadi aliran cahaya putih dan keluar menuju keempat pria itu. Detik berikutnya, keempat pria itu jatuh ke tanah serempak, wajah mereka berangsur-angsur menjadi hitam dan biru, jelas bahwa mereka telah diracuni, dan mereka tidak lagi bernafas. Melihat pemandangan ini, Daniel Bastian dan lelaki yang tersisa memiliki ekspresi terkejut di mata mereka, sementara Rizka Yeti dan saudara perempuannya menunjukkan mata yang kusam. Siapa kamu? Pria itu melirik Tang Shengyi, sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin. Orang yang kamu sembunyikan dan bunuh datang untuk berurusan dengan orang sekuler. Tang Shengyi meludah dengan dingin. Apakah kamu dari dunia seni bela diri? Pria itu menatap Tang Shengyi. Tinju bintang. Daniel Bastian mengumpulkan semua kekuatannya dan meninju pria itu dengan keras, kekuatan yang mengerikan meletus sepenuhnya. Pria itu bereaksi dan bertemu tinju Daniel Bastian dengan Bakhan. Membombardir bersama dengan ganas, terdengar suara gemuruh di kehampaan, dan energi menakutkan dilepaskan, dan keduanya mundur lagi dan lagi. Minum. Pada saat ini, Tang Shengyi berteriak lembut, dan dalam sekejap, dia muncul di depan pria ini, dibombardir oleh tangan emas. Ini tampak lambat, tetapi tercetak di tubuh pria itu dalam sekejap, membuat seluruh tubuhnya terbang. Pria itu jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah, berbalik, dan tiba-tiba menghilang di depan matanya. Setelah melihat pria itu pergi, Daniel Bastian tiba-tiba terbatuk. Kakak ipar, bagaimana kabarmu? Yeti Yashi dan Rizka Yeti berlari dengan tergesa-gesa, menatap Daniel Bastian dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, menatap Tang Shengyi, terima kasih telah mengambil bidikan tadi. Sama-sama. Anggap saja ini sebagai sewa kecil untukku tinggal di sini, tapi kamu benar-benar menarik Yinsha untuk menyerangmu, sepertinya kamu benar-benar bukan orang biasa. Tang Shengyi melirik Daniel Bastian, dan berkata dengan enteng. Organisasi macam apa pembunuhan tersembunyi ini? Pandangan penasaran melintas di mata Daniel Bastian. Pembunuhan tersembunyi adalah sebuah organisasi di Cina yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka yang sebenarnya. Hanya saja mereka bersembunyi secara rahasia seperti nama mereka dan mencari nafkah dengan membunuh, adalah sebuah organisasi pembunuhan, siapapun di dunia seni bela diri yang ingin membunuh, dapat menemukan mereka, membayar harga yang sesuai, dan mereka akan membunuh orang itu. Tang Shengyi membuka mulutnya untuk menjelaskan. Bukankah ini setara dengan organisasi pembunuh?
Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel Bastian, tetapi dia tahu bahwa organisasi pembunuh tersembunyi ini jauh lebih kuat daripada organisasi pembunuh sekuler, dan mereka termasuk dalam organisasi pembunuh di dunia seni bela diri. Teknik menyembunyikan nafas dan tembus pandang saja jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh organisasi pembunuh sekuler. Teknik tembus pandang jauh lebih maju daripada teknik ninja Jepang. Ditambah dengan kemampuan untuk menyembunyikan nafas, jika Daniel Bastian tidak memiliki keterampilan clairvoyance yang menantang langit, dia mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaan pihak lain sama sekali, dan akan mati di bawah serangan mereka untuk waktu yang lama. Yang lalu,